المسلمين وجملة المؤمنين رحمهم الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد تقول: أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Huda wa dinil haq liyudhhi'a dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim: a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan Jumat penuh berkah ini, marilah kita senantiasa saling berwasiat dengan sesama untuk meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti berusaha menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan berusaha sekuat tenaga untuk meninggalkan segala yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat rahimakumullah, kejayaan dan kemuliaan yang dicapai seseorang, baik oleh pribadi, keluarga, masyarakat, atau sebuah bangsa, tidak menutup kemungkinan akan mengalami kehancuran. Kehancuran itu akan terjadi manakala manusia tidak menuruti petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Karena itu, kehancuran dan keruntuhan harus kita cegah dengan senantiasa memperhatikan dan menuruti petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Dalam salah satu hadis, Rasulullah memberikan petunjuk kepada kita agar dapat menyelamatkan diri dari kehancuran. Hadis Rasulullah yang berbunyi: salasun munjiyah, khasyatullahi fi sirri wal alaniyah, wal adlu fil ridha wal ghadab, wal qasdu fil faqri wal ghina. Yang artinya, ada 3 perkara yang bisa menyelamatkan manusia. Yang pertama, takut kepada Allah baik pada waktu sepi maupun terang. Yang kedua, berlaku adil pada waktu ridho dan marah. Dan yang ketiga, hidup sederhana baik waktu miskin maupun kaya. Sidang Jumat rahimakumullah, dari hadis di atas ada 3 petunjuk Rasulullah kepada kita agar dapat meninggalkan diri dari kehancuran, agar selamat dalam hidup di dunia maupun di akhirat. Karena itu, 3 petunjuk Rasul itu mari kita pahami bersama-sama. Yang pertama, jika kita ingin mendapatkan keselamatan dan terhindar dari kehancuran, maka kita harus memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab takut kepada Allah merupakan sesuatu yang sangat penting dalam hidup ini. Dengan sifat ini, manusia tidak akan menentang ketentuan Allah, sehingga ia akan selalu menuruti perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Yang harus kita pahami, takut pada Allah adalah takut pada murka, takut pada siksa dan azab Allah, yang membuat kita harus meninggalkan segala sesuatu yang akan mendapatkan siksa, azab dan kemurkaannya. Rasa takut kepada Allah seperti ini harus kita tunjukkan dalam situasi dan juga dimanapun kita berada.
karena Allah mengetahui apapun yang kita lakukan dan dimanapun kita berada. Di sisi lain, kita harus selalu berusaha untuk mendekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kapanpun, dimanapun, dan dalam keadaan apapun, istilahnya yaitu taqarrub ila Allah. Manakala setiap orang memiliki rasa takut kepada Allah, ia akan menjadi orang yang mudah menerima dan mengubah dari cara berdiri yang benar. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama tunzirul ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi wa aqamus shalah. Wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsi wa ila Allahil masir. Yang artinya, sesungguhnya yang dapat engkau peringatkan hanya orang-orang yang takut akan azab Tuhan sekalipun. Mereka tidak melihat dan mereka yang melaksanakan sholat. Dan barang siapa mensucikan dirinya, sesungguhnya dia mensucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri dan kepada Allah tempat kembali. Sidang Jumat rahimakumullah, faktor kedua yang membawa manusia pada keselamatan adalah berlaku adil. Hal ini dalam kehidupan masyarakat juga akan selamat dari malapetaka manakala keadilan ditegakkan. Banyak sekali ayat dan hadis yang memerintahkan kita berlaku adil, baik adil untuk orang yang kita sukai maupun orang yang kita benci. Jangan sampai seseorang berlaku adil hanya kepada orang yang disenanginya saja dengan memberikan kemudahan yang berlebihan, sedangkan kesalahannya ditutup-tutupi dan tidak dihukum sebagaimana mestinya. Sementara itu, orang-orang yang tidak disukainya jangankan diberi kemudahan, kesalahan kecil pun diberi hukuman yang sangat ringan sehingga melebihi batas dari kesalahannya. Allah meminta kita berlaku adil. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam An-Nahl ayat 90. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat dan melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan, dan memberi pengajaran kepada kamu agar kamu mengambil pelajaran. Sidang Jumat rahimakumullah, yang terakhir atau yang ketiga adalah faktor yang menyelamatkan dalam kehidupan kita adalah memiliki kesederhanaan. Hal ini karena sederhana merupakan pola hidup yang membawa kebahagiaan bagi manusia. Mungkin timbul di benak kita, mengapa dalam hadis di atas Rasulullah memerintahkan hidup sederhana baik waktu fakir maupun waktu kaya. Hidup sederhana memang harus dijalani dalam dua keadaan. Saat kaya, orang tetap sederhana sehingga ia tidak menghambur-hamburkan kekayaannya untuk sesuatu yang sia-sia dan bermewah-mewah. Sedangkan di waktu miskin, seseorang juga harus hidup sederhana agar apa yang dimiliki orang kaya yang membutuhkan oleh si kaya tidak menjadi ambisi yang berlebihan oleh si miskin. Si miskin tidak perlu berpenampilan atau bergaya hidup seperti orang kaya kalau memang tidak mampu. Dengan demikian, pola hidup sederhana bukanlah didengungkan pada saat krisis ekonomi saja seperti sekarang ini, dan bukan hanya untuk yang miskin saja, tetapi juga untuk yang kaya. Artinya, semakin kita sadari bahwa kehidupan yang kita lakukan apabila ingin selamat, bahagia dunia dan akhirat hanya bisa kita raih manakala kita menjalankan kehidupan sesuai dengan ajaran agama Islam, menyelesaikan tuntunan Allah dan Rasulnya. Dengan kembali kepada Islam, kita kembali meraih kejayaan, kemuliaan dan keakmalan pribadi sebagai muslim sebagaimana kita harapkan bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina.
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصرنا عبادك الموحدين المخلصين واخذل من خذلنا المسلمين ودمر أعداءنا وأعداء الدين وأعلي كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وعن سائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم من فضله يعظكم ولله أكبر.